Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru yang berbahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Ari Aswari, mahasiswa PPG Perjabatan Gelombang 1 tahun 2022. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah pembentukan Pancasila dimulai sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, para tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan para tokoh lainnya mulai berdiskusi untuk mencari dasar negara Indonesia yang sesuai dengan kondisi dan situasi Indonesia. Setelah melalui berbagai perdebatan dan diskusi, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah 5 sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila kemudian menjadi dasar bagi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen tertulis yang mengatur dan menjadi acuan dalam pemerintahan Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila merupakan entitas yang menjadi dasar dan pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan sistem politik, hukum, serta sosial di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan identitas bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Dengan demikian, Pancasila merupakan entitas yang mengatur segala aspek kehidupan di Indonesia dan juga merupakan identitas bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendekatan yang menekankan pada peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini, pelajar diberikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi dan bakat masing-masing. Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pada pengembangan keterampilan sosial, emosional, serta intelektual seorang pelajar. Perwujudan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan yang berpihak pada peserta didik dapat dilihat dari bagaimana pelajar dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pelajar diharapkan mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran, kesetiaan, kerja keras, kemandirian, dan kebersamaan. Selain itu, perwujudan profil pelajar Pancasila juga dapat dilihat dari bagaimana pelajar dapat memahami dan menghargai perbedaan dan keberagaman, sehingga mereka dapat hidup dalam keharmonisan dengan sesama. Dengan pendekatan pendidikan yang berpihak pada peserta didik, pelajar juga dapat belajar secara aktif dan kreatif, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Dengan demikian, perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 adalah membentuk pelajar yang memiliki karakter yang kuat dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan di era digital ini.
Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21, perlu adanya langkah-langkah yang harus dilakukan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, memperkenalkan dan mengajarkan tentang Pancasila sejak dini di sekolah. Pelajar harus memahami dan mengerti apa itu Pancasila, sejarahnya, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikutnya, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan Pancasila. Melalui kegiatan ekstrakurikuler ini, pelajar dapat mengasah kemampuan dan bakat yang dimilikinya serta mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menyediakan sumber belajar yang mengacu pada Pancasila. Dengan adanya sumber belajar yang mengacu pada Pancasila, pelajar dapat memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menggalakkan kerjasama antar sesama pelajar. Dengan adanya kerjasama antar sesama pelajar, mereka dapat belajar saling membantu, bekerja sama, dan menghargai perbedaan dan keberagaman. Yang terakhir, menggalakkan keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pelajar memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat terwujud profil pelajar Pancasila yang terpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Selain itu, langkah-langkah tersebut juga dapat membantu pelajar untuk menjadi generasi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kepentingan bersama. Dengan demikian, mereka akan memiliki kualitas yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di abad ke-21 dan dapat membangun masyarakat yang maju dan sejahtera. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.